Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an natba'a sirata khairal anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setelah memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata-kata ketakziman wal ikraman kami yang terutama dan yang paling utamanya kepada dewan juri yang arif dalam menilai dan bijaksana dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan, dan kepada para pendai yang seperjuangan, dan juga tidak kami lupakan yaitu butiran-butiran cinta dan kasih sayang yang kami taburkan kepada seluruh hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dewan juri yang kami muliakan, coba sejenak kita membuka mata dengan melihat sebuah realita dan fakta bahwa kondisi umat Islam hari ini sangat memprihatinkan. Umat Islam hari ini cuma bangga menjadi penganut agama Islam, cuma bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kenyataannya mereka tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupannya. Maka karena kenyataan inilah timbul dalam hasrat kami ingin menyampaikan sebuah serahan pidato yang telah kami simpul dalam satu judul, Sang Panutan Sejati. Hadirin yang berbahagia, dewan juri yang kami muliakan, sudah menjadi fitrahnya seorang manusia, bila dia menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kesuksesan, maka untuk meraih semua itu, salah satu konsepnya ialah dengan cara mengikuti orang-orang yang lebih dahulu jaya, orang-orang yang lebih dahulu sukses. Nah, bicara orang yang paling sukses dalam dunia ini, tentu saja sosok baginda Nabi yang paling tersukses, tiada banding dan tiada tanding. Maka oleh karena itu, sangat wajar bila dalam meneliti kehidupan ini kita jadikan sang baginda Nabi sebagai panutan dan teladan. Karena memang keberadaan Rasulullah di atas permukaan bumi ini dijadikan model iklan oleh Allah untuk segenap umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Dari ayat tersebut dapat kita pahami yang bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling sempurna untuk kita jadikan dalam segala aspek kehidupan. Namun saudara yang sangat disayangkan, pada zaman sekarang Rasulullah dianggap tidak ideal dengan zaman, tidak cocok dicontohkan dengan zaman yang begitu maju seperti sekarang.
yang sehingga mayoritas umat Islam hari ini mengidolakan kiblatnya kepada orang-orang Yahudi. Antara lain diidolakan para pesepak bola. Coba kita lihat 2022 yang telah lalu. Di ketika Piala Dunia dikata, mereka orang-orang di luar banyak yang mengunjungi kedai-kedai untuk melihat sang yang diidolakannya. Seperti Cristiano Ronaldo dari Portugal, Lionel Messi dari Argentina. Bahkan saudara, di ketika Argentina melawan Prancis, mereka orang-orang di luar banyak yang bertaruhan demi sang yang diidolakannya. Padahal kalau kita pikir, kenapa mereka sampai bertaruhan? Yang menang Argentina, uang tak dikasih. Apalagi yang mengidolakan Prancis, jangankan mengharap keuntungan, bahkan mendapat cacian karena telah dikalahkan oleh Argentina. Dan kalau begini, kita juga yang rugi saudara. Bahkan lagi saudara, bukan hanya sebatas dikagumi dalam hal mengolah si kulit bunda di atas lapangan, tapi sudah terlalu besar rasa cintanya seluruh gerak-gerik para Yahudi, terutama para pesepak bola tadi, dijadikan sebagai cerminan dalam kehidupannya. Umat Islam mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, cara bergaul sekalipun, bahkan cara potong rambut pun juga sama dengan orang-orang Yahudi. Padahal Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kata Rasulullah, siapa yang meniru-niru satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Bila yang kita tiru adalah orang kafir, berarti kita sebagian dari kaum itu. Artinya kita menjadi hina seperti Allah telah menghina mereka dunia sampai akhirat. Maka oleh karena itu, bila kita ingin menjadi orang yang saleh, maka tirulah Rasulullah. Kenapa Rasulullah, saudara? Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Allah telah memujinya, saudara. Makanya kita harus mengikutinya agar kita pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya kembali ingin mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan Rasulullah satu-satunya panutan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara setiap pribadi kita menjadikan seperti sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Mengapa demikian? Karena begitulah gambaran kehidupan Rasulullah. Coba kita lihat sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Di saat musim berbuah, dia dilempari oleh orang. Kadang-kadang dilempar dengan kayu, kadang-kadang dilempar dengan batu. Tapi pohon tersebut tak pernah marah sedikit pun. Malah pohon tersebut tiap tahun membalas dengan buahnya. Begitu pula pohon tersebut lalu memberi keteduhan, kenyamanan, dan ketentraman kepada siapa saja yang berteduh di bawahnya. Begitulah gambaran kehidupan Rasulullah. Walaupun dibenci, disakiti, dicaci maki, beliau tetap membalasnya dengan kebaikan dan kasih sayang. Dan siapa saja yang mendekati Rasulullah, pasti orang itu akan aman, kawan ataupun lawan sekalipun, pasti terjamin keselamatannya. Buktinya, saudara, di ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Taif, anggapan beliau disambut dengan tala'al badru alaina, dengan ahlan, engkau datang, engkau sebagai keluarga kami. Wasahlan, engkau datang, akan mudah segala urusan engkau. Tapi malah dianggapnya musuh. Beliau dilempari dengan anak batu,
Beliau dilempari dengan tulang unta sampai beliau lari ke belakang bukit untuk bersembunyi. Lalu beliau menadahkan kedua tangannya sambil berkata, "Ya Allah, dulu aku dapat bersandar kepada Siti Khadijah. Dulu aku dapat bersandar kepada Abdul Muttalib. Tapi sekarang tidak ada lagi, ya Allah, yang dapat aku bersandar, melainkan kepada Engkau." Lalu datanglah Malaikul Jibal, malaikat yang menjaga segala bukit. Apa kata Malaikul Jibal? "Wahai Muhammad, tunjukilah kepadaku bukit mana yang paling besar, biar kutimpakan kepada orang negeri Taif yang durhaka itu." Hati yang susah, pikirannya kacau, kebiasaannya akan marah. Tapi waktu itu tidak ada satupun kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Jangan ya malaikat, jangan terlalu kasar dengan umatku. Mungkin hari ini mereka tidak beriman, tapi ingat suatu saat nanti akan lahir sulbi orang-orang negeri Taif, hamba-hamba Allah yang beriman." Begitulah Rasulullah sayang kepada kita umat. Walaupun malaikat benci melihat orang yang menghina dan mencaci Rasulullah, tapi Rasulullah malah menadah tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah, saudaraku, waktu itu? "Allahumma hdi qaumi." Ya Allah, tunjukilah mereka umatku, wa hum qaumun la ya'lamun, sedangkan mereka tidak mengetahui tentang Islam. Begitulah Rasulullah sayang kepada kita umat. Hadirin yang berbahagia, dewan juri yang kami muliakan, dari sekian banyaknya utayan yang telah kami paparkan, maka yang dapat menjadi kesimpulannya ialah untuk menjadi manusia yang hebat, mulia, bahagia dunia sampai akhirat, maka jadikanlah Rasulullah satu-satunya panutan dalam kehidupan kita. Semoga lata kosa Rasulullah di hari nanti dapat kita menunggunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, syukran jazilan ala mubalatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.